Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Christian Stefanus. Saya adalah mahasiswa STM kali ini angkatan 2020 dengan jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan detail secara luas, gambaran umum mengenai firewall dengan judul kita pada kesempatan kali ini yaitu analisis penerapan firewall sebagai keamanan jaringan dan komputer. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kita harus mengenal dulu apa itu firewall dan seperti apa itu firewall. Oke, sepertinya kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Firewall. Firewall merupakan suatu keamanan sistem jaringan yang dirancang untuk melakukan blocking atau filtering dari akses yang tidak diketahui atau akses aktivitas yang abnormal terhadap jaringan yang dituju atau misalkan jaringan pribadi kita. Lalu fungsi firewall tersebut yaitu ialah melakukan monitoring keamanan jaringan dan melakukan aksi blocking terhadap suatu akses yang tidak dikenal. Untuk realita kehidupan nyata, firewall itu bisa diperumpamakan sebagai security atau satpam yang dimana security atau satpam ini melakukan keamanan terhadap suatu wilayah yang ia jaga, dan itu pun jika disamakan dengan firewall sama-sama saja, tapi yang dijaga ialah suatu jaringan tertentu karena setiap jaringan mempunyai firewallnya sendiri-sendiri atau polisinya masing-masing. Lalu jika kita lihat dari topologi yang sedang muncul ini merupakan topologi simple atau sederhana dari cara kerja firewall. Dalam topologi ini banyak beberapa aktor di mana ada internet, firewall, network LAN yang lokal, terus ada router dan server. Lalu kita jelaskan dari internet dulu. Karena internet itu terlalu luas dan semua orang, terutama kita, bisa akses ke internet, maka banyak sekali praduga-praduga yang tidak bisa kita tanggulangi. Misalkan ada kejadian dari hacking atau phishing dan segala macam, atau ada yang pembobolan dari suatu aplikasi kita. Nah, oleh karena itu dari network yang kita punya atau jaringan yang kita ingin lindungi, itu mesti adanya firewall di garda terdepan. Karena apa? Karena internet akan mengakses ke suatu jaringan atau jaringan kita itu melalui firewall, agar firewall bertugas memvalidasi atau melakukan checking atau blocking dan lain-lain agar suatu jaringan atau jaringan kita itu aman dari akses-akses yang tidak bertanggung jawab. Lalu firewall itu akan terhubung dengan bisa ke network LAN kita atau jaringan private kita di lokal, atau langsung terhubung dengan server. Server ini bisa menampung berbagai service atau penempatan sebagai wadah dari halaman web kita, misalkan seperti itu. Jadi akses masuk ataupun keluar dari jaringan kita atau satu jaringan itu melewati firewall lalu bypass ke internet. Seperti itu dari cara kerja dari topologi yang kita lihat saat ini. Lalu cara kerja dari firewall itu ada beberapa, dan salah satunya yang pertama ialah proses filtering. Seperti dari definisinya dan sudah yang saya jabarkan sebelumnya, yaitu proses filtering ini ialah melakukan filterisasi dari akses aktivitas jaringan kita yang tidak dikenal. Lalu analisa filtering ini
berdasarkan polisi yang sudah kita tetapkan. Misalkan kita ibarat kata hanya mahasiswa STMK LIKMI yang bisa mengakses laman web LIKMI. Selain anak non mahasiswa STMK LIKMI itu tidak bisa mengakses. Seperti itu. Terus contoh kasus khas sederhananya dari filtering. Oke, lalu adanya stateful inspection. Cara kerja ini yaitu berdasarkan data yang masuk ataupun keluar melalui firewall. Kalau sebelumnya itu berdasarkan akses masuk atau aktivitas ke suatu jaringan atau suatu web. Nah, ini lebih ke data yang masuk ataupun keluar. Contohnya apa? Contohnya ialah eh, ada suatu policy yang ditetapkan, yaitu hanya file yang berformat PDF yang bisa masuk ataupun keluar dari jaringan kita. Selain itu akan melakukan namanya blocking dari segi firewall. Karena apa? Karena sudah ditetapkan polisinya di firewall. Itu dari stateful inspection. Karena uh, validasi atau filtering itu berdasarkan key feature yang telah ditentukan. Jadi kalau tidak matching, itu bakal diblok. Lalu kita akan mengenal lebih dalam lagi dari firewall dari segi karakteristik. Dari karakteristik ini firewall bisa dijabarkan dari segi kemampuannya. Karakter yang pertama dari segi kemampuan ialah firewall melindungi akses yang tidak diizinkan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, banyak akses yang bisa masuk atau bisa melewati firewall, tapi tidak semua itu diizinkan. Jadi bisa akses firewall tapi tidak diizinkan. Tuh, uh, utamanya itu melindungi akses yang tidak diizinkan. Lalu yang kedua itu memantau atau monitoring keadaan keamanan dari suatu jaringan. Ibarat kata, firewall adalah garda terdepan yang melindungi jaringan, aplikasi, atau web kita. Jadi mesti firewall kita mempunyai polisi yang sangat-sangat relate atau bisa dapat untuk menjaga keamanan dari suatu jaringan kita. Lalu ada tujuan desain. Tujuan desain dari penerapan firewall ini agar semua akses yang masuk ataupun keluar dari firewall itu harus melewati firewall. Karena apa? Karena jikalau kita tidak menggunakan firewall, maka semua device, user, bot, ataupun sistem itu bisa mengakses kita atau akses dari jaringan kita. Misalkan ada yang abnormal aktivitasnya, bisa saja terjadi suatu hal hacking, phishing, ataupun pembobolan data yang kita miliki. Maka daripada itu, tujuan dari penerapan firewall itu agar semua akses jaringan itu melewati firewall, agar semua aktivitas di bawah naungan dari firewall itu merupakan akses yang valid. Lalu tujuan yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari firewall itu ialah dari metode kontrol. Metode kontrol ini ada 4, terbagi dari 4, yaitu kontrol pengguna, akses, perilaku, dan arah. Dan untuk kontrol pengguna ini yang dijelaskan hanya user tervalidasi yang dapat mengakses suatu jaringan melalui firewall. Seperti yang eh, penjelasan sebelumnya, jadi hanya user saja yang tervalidasi. Selain itu, tidak bisa. Seperti kasus contohnya, mahasiswa LIKMI hanya bisa mengakses, website LIKMI hanya bisa diakses oleh mahasiswa LIKMI. Selain mahasiswa LIKMI, seperti mahasiswa ITB atau semacamnya, tidak bisa mengakses. Karena hanya user tervalidasi. Mengontrol pengguna kita, mengontrol pengguna web kita. Lalu yang kedua adalah kontrol akses. Kontrol akses itu yang dimana ialah mahasiswa LIKMI, website LIKMI itu terdiri dari berbagai website. Ada website admin, website akademik,
website keuangan, dan lain-lain. Tapi mahasiswa LIPMI itu hanya bisa diberi privilege atau suatu kredensial hanya bisa mengakses laman LMS atau pembelajaran. Selain itu, mahasiswa LIPMI akan terblokir jika mengakses suatu laman akademik, finansial, dan lain-lain. Jadi, seperti itu contoh dari kontrol akses. Lalu yang ketiga ialah kontrol perilaku, yang dimana perilaku ini adalah user yang diketahui yang dapat mengakses firewall. Mungkin ini hampir sama dengan kontrol pengguna, yang dimana hanya user tervalidasi saja yang dapat mengakses atau melewati firewall. Lalu yang terakhir adalah kontrol arah. Maksudnya kontrol arah itu gimana? Jadi aktivitas akses yang masuk ataupun keluar itu sangat ditentukan oleh firewall. Misalkan dari luar, misalkan orang seperti kasus pengumuman sebelumnya, website LIPMI hanya bisa diakses oleh mahasiswa LIPMI. Dari luar berarti mahasiswa selain non LIPMI tidak bisa mengakses, itu dari luar. Dan contoh misalkan dari jaringan masuk ke jaringan LIPMI mau keluar, itu nggak bisa seperti contoh saya mau mengakses Facebook. Nah, itu sudah terkontrol karena ada namanya blocking dari internal network kita. Jadi itu dari karakteristik. Lalu kita mengenal juga namanya firewall teknik. Firewall teknik ini ada 3 pendekatan. Yang pertama filtering paket, lalu yang kedua gerbang aplikasi gateway, yang terakhir ialah server proxy. Filter paket ini sama seperti cara kerja untuk inspection, saya lupa lagi. Stateful inspection, yang dimana hanya paket-paket tertentu saja yang bisa masuk ataupun keluar, seperti PDF saja misalnya, atau Word saja, itulah filtering paket. Lalu yang kedua adalah gerbang aplikasi gateway. Belum ya, bagi rekan-rekan yang belum tahu itu gateway. Gateway itu biasanya dari seperti layaknya penghubung. Misalkan penghubung dari aplikasi satu dan aplikasi lainnya. Lebih enaknya kita coba simulasikan dari suatu aplikasi BPJS dan payment gateway BCA. Jadi masyarakat bisa membayar BPJS melalui Bank BCA. Dan pas tentunya aplikasi BPJS dan BPJA itu bakal integrasi satu sama lain, sharing data, segala macam. Tapi data yang ditransfer atau di-sharing itu tidak semuanya pastinya, pasti hanya beberapa saja. Makanya adanya gateway dan itu perlu implementasi firewall. Karena bisa saja dari integrasi ini ada pihak yang tidak dipertanggungjawabkan mengoprek atau mencoba mengulik dari gateway. Siapa tahu ada celah, maka data bocor. Biasanya kejadian itu sering terjadi. Nah, maka pada itu perlu namanya implementasi dari firewall. Dan yang terakhir adalah server proxy. Server proxy jika uh, kita jelaskan atau kita tangkap, itu seperti layaknya kita sedang menggunakan WiFi yang diimplementasi terkait internet sehat atau internet plus. Bagi yang tidak tahu tentang internet sehat atau internet plus, itu di mana kita menggunakan jaringan tersebut, tapi kita tidak bisa mengakses laman-laman yang tidak tervalidasi. Semisalkan seperti laman judi online, atau laman penipuan, atau laman pembunuhan. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua
internet bisa kita akses karena sudah terblokir atau udah di whitelist aplikasi atau web yang sudah bisa diakses tersebut. Oke, ini mungkin penghujung dari presentasi saya mengenai analisis penerapan firewall sebagai sistem keamanan jaringan dan komputer. Yang kita simpulkan ialah firewall merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mencegah atau memfilter atau melakukan blocking terhadap akses yang tidak diinginkan. Bisa kita lihat sebelumnya banyak sekali metode-metode pendekatannya dan cara kerjanya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada suatu hal yang tidak dimengerti, mungkin nanti kalian bisa baca di bawah ini dokumentasinya. Atau bisa komen. Kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Bye.